Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyumas yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru, staf tata usaha yang kami hormati pula. Mohon izin, saya mau minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu program yang sedang saya ikuti. Jadi kemarin di Solo ketika saya mengikuti selama 7 hari itu adalah sebuah rangkaian dari piloting project untuk program pengembangan keprofesian guru PJOK, PPKG PJOK. Dari program ini adalah merupakan program dari Kementerian Pendidikan, di mana ini merupakan piloting project baru 2 mapel yang dilaksanakan, yaitu untuk PJOK dan juga bahasa Inggris. Nah, kemudian peserta yang mengikuti ini adalah dari guru penggerak. Jadi ketika sudah lulus guru penggerak, alhamdulillah kemarin ada muncul piloting ini, kemudian saya ikut dan alhamdulillah saya diterima. Jadi untuk tingkat nasional itu baru 400 orang guru PJOK. Di Jawa Tengah hanya 101, terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk pendidikannya kemarin 3 bulan. Ini nanti akan berakhir di Desember, pertengahan Desember besok. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini saya sedang menyelesaikan modul 3, modul terakhir, di mana modul terakhir itu ada tugas yang disuruh untuk membuat rencana tindak lanjut. Jadi kemarin ketika saya di Solo itu untuk mapel PJOK diberikan sebuah model pembelajaran yang baru. Nah, model pembelajaran yang baru adalah ini Bapak Ibu, Sport Education Model atau yang disingkat SEM. Nah, mungkin nanti Pak Edi, Pak Wijay, Bu Retno, dan Bu Dina mungkin dulu sudah pernah saya kirimkan materinya. Mungkin nanti kita akan belajar bareng-bareng untuk Sport Education Model ini. Nah, ini adalah salah satu model pembelajaran. Kemudian saya ditugaskan untuk membuat rencana tindak lanjut ini dan juga diaplikasikan di sekolah masing-masing peserta PPKG ini. Nah, Bapak Ibu, SEM ini saya sebenarnya bisa dipraktekkan dalam lingkungan kelas, dalam pembelajaran, atau dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di program sekolah. Nah, ini saya terapkan pada kegiatan Smabalik yang akan dilaksanakan di awal semester 2 besok. Jadi ketika Smabalik ini kemarin kita sudah melaksanakan dengan cara dilakukan oleh anak-anak OSIS. Nah, mudah-mudahan besok akan kami terapkan dengan model Sport Education Model ini, dan mudah-mudahan itu akan berhasil. Nah, Bapak Ibu, ini adalah latar belakangnya. Sport Education Model ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Nah, ini adalah latar belakangnya. Nah, ini karena baru atau mungkin Pak Edi, Pak Wijay sudah pernah menerapkan di akhir semester untuk membuat sebuah kompetisi, di mana kelas itu semuanya berperan Bapak Ibu. Jadi SEM ini adalah melibatkan semua siswa. Contoh misalkan kelas 12 IPS 1 nanti menyelenggarakan turnamen dalam lingkungan satu kelas itu. Ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi koordinator supporter, ada yang jadi pelatih, kemudian ada yang jadi tim medis dan sebagainya. Sehingga ketika anak-anak yang tidak bisa olahraga, tidak bisa sepak bola, itu bisa dilibatkan dalam bentuk misalkan dia sebagai penanggung jawab tim IT atau reporter atau dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing anak sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar itu penilaiannya beda-beda. Ada yang tidak bisa menendang atau sepak bola, berarti itu dinilainya dengan cara dia sukanya IT untuk publikasi, dan dinilainya seperti itu. Jadi ini untuk SEM itu sendiri. Mohon maaf, saya lanjutkan. Kemudian tujuannya, yang pertama tentunya model pembelajaran ini untuk mewujudkan siswa yang bertakwa dan beriman serta memiliki kebugaran sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga, membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan. Yang tiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa. Ini adalah yang penting, di mana semua siswa diusahakan untuk terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian penerapan konsep belajar yang aktif.
Nah, Bapak Ibu, mungkin ini kegiatan PPKG ini nanti akan berlanjut pada semua mapel. Namun piloting projectnya baru 2 mapel. Mungkin nanti ada mapel-mapel yang lain. Ini seperti PKG, namun tingkatannya lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah lini masanya. Ketika tujuannya adalah yang pemahaman tentang kompetensi dan permainan sepak bola, lini masanya ini diadakan pada tanggal 22 Desember besok, yaitu untuk sosialisasi dan pembahasan dan technical meeting. Kemudian 25 dan 29 Desember nanti kegiatannya adalah latihan untuk tim untuk mempersiapkan diri. 1 sampai tanggal 5 Januari adalah mereka pemahaman pertandingan sepak bola dalam sebuah kompetisi. Sebenarnya ini masih sama dengan latihan tim. Kemudian tanggal 8 Januari dan 2 Februari adalah penyelenggaraan kompetisi Smabalik ini. Diakhiri tanggal 2 Februari. Ini adalah lini masa sampai yang akan diharapkan. Kemudian lanjut lagi, ini saya terapkan pada kegiatan kokurikuler, jadi bukan intrakurikuler Bapak Ibu. Murid yang terlibat kelas 10, 11, dan 12. Waktu kegiatannya tadi, penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah, kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator, ada praktisi PJOK, guru mapel, tim kesiswaan, dan pengurus OSIS. Semua kita libatkan. Kemudian mitranya adalah wali kelas, dengan Bapak Ibu wali kelas sebagai penanggung jawab. Nah, ini ada sponsorship dan orang tua dan perusahaan. Seperti tadi yang disampaikan, seperti pengalaman kemarin kita tidak menggunakan dana bos, tapi anak-anak dari kepanitiaan itu yang nanti akan kita libatkan untuk penggalangan dana. Nah, ini adalah aset sekolah yang dimiliki. Tentunya kenapa Smabalik ini penting untuk dilaksanakan, karena kita mempunyai aset yang sangat bagus Bapak Ibu. Kita punya stadion yang memiliki ukuran standar nasional, kemudian jaring gawang ada, semuanya ada Bapak Ibu. Ada scoring board, perlengkapan lainnya, dan juga guru tenaga pendidik kita sudah mempunyai lisensi sebagai seorang wasit dan juga pelatih tingkat nasional. Ini merupakan aset juga. Nah, ini adalah rencana evaluasinya. Ada tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dengan SEM, umpan balik dari murid, refleksi guru, evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, dan evaluasi manajemen kelas. Nah, ini ada menjadi tantangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengelolaan waktunya, karena pelaksanaannya di sore hari. Kemudian cuaca yang saat ini sedang hujan. Tentunya ketika ada pertandingan yang ditunda, itu nanti akan merubah jadwalnya. Motivasi peserta juga. Ada siswa yang mungkin kurang senang dengan permainan sepak bola. Kemudian manajemen tim, ada kelas yang manajemennya bagus dan ada yang tidak. Kemudian evaluasi dan umpan balik dan keterlibatan orang tua. Kemudian solusinya adalah penjadwalan yang efisien. Kemudian jika terjadi penundaan pertandingan, maka dijadwalkan di hari yang kosong. Kemudian menggunakan pendekatan positif, komunikasi terbuka. Kalau ada konflik segera kita tangani. Kemudian memberikan umpan balik secara individual pada setiap peserta, dan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjalankan program. Nah Bapak Ibu, karena di BPKG ini ketika jam 12 yang itu materi dibuka, kemudian ada Zoom, kemudian jam 12 yang berikutnya itu tugas sudah harus dikumpulkan. Nah, ini tugasnya adalah Nunsewu direkam. Jadi kami mohon izin Bapak Ibu semuanya, ini kami rekam, kemudian setelah ini kami upload untuk mengumpulkan tugas yang di LMS. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan program saya untuk rencana tindak lanjut untuk menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran berbasis proyek, program pengembangan keprofesian guru PJOK dengan Sport Education Model atau SEM untuk program Smabalik. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Monggo buang kita, ada Pak PJ juga, sekedar gitu. Monggo buang kita. Terima kasih Bang Gita. Jadi pengalaman kemarin memang ada salah satu anak yang mengalami benturan. Nah pada saat itu juga kalau tidak salah dia kelas 12, namanya pengurus OSIS juga.
ketika mengalami benturan kita melibatkan anak-anak PMR. Tapi ketika itu cederanya terlalu dalam intensitas sedang, kita langsung larikan ke siaga medika. Seperti kemarin kita standby, mobil sekolah juga standby, begitu ada kejadian kita langsung bawa anak, langsung kita larikan ke rumah sakit. Dan itu kami hubungi orang tua, kami tungguin sampai malam juga. Ada Pak Sela, kemudian Pak Mamun waktu itu. Kemudian orang tua datang, kita serah terimakan kepada orang tua. Jadi bentuk penanganan kami seperti itu. Jadi kami ke depan mungkin nanti usul dari buah kita betul, kita mungkin akan menggandeng kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti puskesmas, mungkin kecamatan ataupun siaga medika. Itu juga merupakan aset sosial dan aset lingkungan. Jadi itu memang betul sekali usulnya, kita harus maksimalkan itu. Begitu gitu Bang kita. Sami-sami. Monggo Pak Wijay. Ya, sebenarnya kegiatan SEM itu kita sudah berjalan ya. Jadi dengan adanya mass meeting itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak terlibat dan itu melaksanakan semua proses-proses itu sebenarnya sudah terlaksana. Jadi ini hanya tinggal ya digawe dan kita karena sebenarnya kelas meeting kan sudah dari dulu. Zaman kita itu sudah zaman kita sekolah sudah ada kelas meeting, ada kegiatan-kegiatan 17-an yang mereka anak-anak itu terlibat dari persiapan, mereka mempersiapkan semuanya sampai detail lah. Dan mereka sebenarnya sudah berjalan. Mungkin karena ini lagi rame model kayak gini jadi ya bagus sih. Jadi memang sebenarnya kita sudah melaksanakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijay atas penguatannya. Jadi Pak Wijay menyampaikan kegiatan ini sebenarnya sudah sering terjadi di sekolah kita. Pak Wijay salah satu contohnya adalah class meeting, di mana kegiatan dirancang konsep oleh anak, dilakukan oleh anak, dan semuanya diurusi oleh anak ya. Ya itu masuk dalam memang tujuan dari sport education model ini. Terima kasih Pak Wijay. Ada lagi Bapak Ibu? Cakap G. Oke, cakap kalau cukup. Bapak Ibu, kami tekankan lagi bahwa sebenarnya murid menantikan kita untuk memberikan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Ketika inovasi pembelajaran itu disenangi oleh murid, pertemuan berikutnya pasti akan dinantikan oleh murid. Saya kira itu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Faisal. Ini yang di Indonesia ada Liga 1, ada Liga 2. Mudah-mudahan ini tercium oleh pengurus PSSI pusat di SMA Negeri 1 Banyumas, ada Liga. Jadi Liga 5 bisa ya Pak Wijay. Dan di tahun berapa ini dulu pernah SMA Negeri 1 Banyumas bermain di Stadion Senayan Bung Karno tahun berapa Pak? 2014 Pak Faisal. Itu kan tahu mainan sana dulu. Udah pernah ya. SMA Banyumas pernah main di sana dulu. Kalau menang Pak? Seri ya. Lali. Oh iya, mohon doanya ini alhamdulillah anak SMA Negeri 1 Banyumas masuk tim Suratin 5 anak ya. Ya, mulai besok pagi main. Besok final, alhamdulillah. Doanya mudah-mudahan yang terbaik menjadi juara 1 di tingkat nasional. Tapi ini pertama di Jawa Tengah dulu. Lawannya lawan Kudus. Pak Didik mau pilih Banyumas atau pilih Kudus? Ya. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.